Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, sebelumnya Bapak memperkenalkan diri dulu. Bapak adalah Pajam Ani SPD, mangku jabatan di Sekolah SMP 7 Negeri Kusan Hilir ini sebagai guru bimbingan konseling. Adapun pada hari ini anak-anak sekalian, Bapak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang ikrar jabar menolak kekerasan. Yang mana mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu sehat walafiat, diberikan ketenangan hati, kemudian selalu berbahagia setiap detik dan waktu. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, menolak kekerasan, ada beberapa yang perlu anak-anak sekalian ketahui. Di belakang Bapak sudah ada tertera. Di situ ada bagian-bagian kekerasan tentang masalah penganiayaan, pelecehan, perpeloncoan, perundungan, pemerasan, dan lain sebagainya, tindak-tindakan kejahatan yang lain. Nah, ini sangat penting bagi kita anak-anak, karena hal ini dapat menyebabkan daripada segala ada ulang-ulang. Kenapa ada suara mengaji? Oh, ulangnya sudah nah, kawalah. Ulangilah. Suara mengaji ada, kira kawaku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang perlu anak-anak sekalian ketahui tentang masalah menolak kekerasan ini. Kenapa demikian? Karena kekerasan ini harus kita tolak. Jangan sampai kita terima baik itu di sekolah maupun di luar daripada sekolah. Kenapa? Karena hal ini sangat merugikan anak-anak sekalian maupun orang lain. Anak-anakku sekalian, di belakang Bapak sudah tertulis di situ tentang masalah kekerasan, diantaranya penganiayaan, pelecehan, perpeloncoan, perundungan, dan pemerasan. Serta ada lagi yang lain-lainnya. Jadi sedikit Bapak menjelaskan tentang masalah kekerasan-kekerasan yang sering terjadi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang mana dengan harapan anak-anak sekalian untuk berusaha menghindarinya. Dan andai kata terjadi sesuatu dan tidak mampu untuk menghindarinya, paling tidak kita sudah mempunyai kemampuan untuk melaporkan hal-hal kejadian tersebut, baik kepada pihak sekolah maupun kepada pihak yang berwajib. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi sudah Bapak katakan, di antara kekerasan-kekerasan yang sering terjadi, baik di sekolah maupun di luar sekolah, di antaranya adalah penganiayaan. Apa itu penganiayaan? Penganiayaan itu ialah dengan sengaja menyebabkan suatu perasaan yang tidak enak atau penderitaan, atau bisa menyebabkan rasa sakit, atau juga bisa menyebabkan luka. Ini adalah penganiayaan. Misal, di antaranya sering terjadi perkelahian. Nah, perkelahian ini yang bisa menyebabkan terjadinya rasa sakit atau menyebabkan luka atau memar atau apa saja yang menyebabkan tidak mengenakan hati orang lain. Hal tersebut diantaranya adalah pengertian daripada penganiayaan. Adapun yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan pelecehan. Pelecehan ini secara garis besar adalah tindakan lisan
atau fisik ataupun juga isyarat yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan atau terintimidasi. Misal kita lihat saja sering terjadi di media sosial, kita sering melihat, kemudian di TV nasional ataupun di mana di internet atau bagaimana, anak-anak sekalian mungkin sudah pernah melihat, di situ sering terjadi pelecehan-pelecehan seksual, kemudian ada juga yang saling mengejek dan lain sebagainya, ada juga yang memfitnah dan lain sebagainya. Hal inilah yang disebut dengan pelecehan-pelecehan. Wabil khusus, bagi anak-anakku SMP Negeri 7 Kusan Hilir, hendaklah menghindari hal yang tersebut. Jangan suka saling mengejek, menyebut-nyebut kejelekan. Jangan suka saling memfitnah. Apalagi sampai mendekati hal-hal yang berbau dengan seks. Hal ini sangat bertentangan dengan agama pun juga dengan hukum di negara kita ini. Selanjutnya ada perpeloncoan. Apa itu perpeloncoan? Perpeloncoan adalah praktek pelecehan atau penyiksaan atau penghinaan saat proses penyambutan seseorang ke dalam suatu kelompok. Misal, kita lihat sering terjadi di di universitas-universitas atau di kelompok-kelompok tertentu. Di situ diadakan perpeloncoan, yang mana hal tersebut bisa membuat seseorang tersinggung, bisa membuat seseorang terhina atau bagaimana. Kadang-kadang juga sampai membuat orang nauzubillah min dzalik sampai meninggal dunia. Inilah sering terjadi perpeloncoan di negara kita ini. Dan hal ini jangan kita dekati, jauhi. Kalau perlu kita harus berani mengatakan tidak untuk perpeloncoan ini. Karena ini sangat berbahaya. Kita mengira, kebanyakan anak-anak mengira hal tersebut rame-rame atau main-main. Padahal kadang-kadang hal tersebut bisa membawa kepada kematian ataupun membawa kepada cacat fisik dan lain sebagainya. Hal inilah harus kita hindari. Kemudian selanjutnya adalah perundungan. Perundungan itu apa? Baik anak-anak, perundungan itu adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, hati, dan tertekan. Hal ini bisa terjadi. Kadang-kadang kita lihat di media sosial, itu sering kita lihat membuat orang hatinya terluka. Kadang-kadang sering kita melihat orang ketika melihat di dunia di dunia alam daripada maya ini, terkadang ada yang tersinggung, sakit hati dan sebagainya yang dapat menyebabkan orang tersebut berkepanjangan untuk tidak merasakan kebahagiaan. Hal ini sangat tidak dibenarkan baik di negara maupun di agama kita, yaitu agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang terakhir ini adalah pemerasan. Nah, ini sering terjadi anak-anakku. Kadang-kadang dengan kekerasan ini banyak pemerasan ini banyak yang takut. Misal, tindakan pemerasan ini itu sering dijadikan sebagai alat untuk memuaskan maksud daripada orang yang memeras, bisa menguntungkan bagi dirinya maupun kelompoknya. Hal tersebut tidak baik untuk kita kita alami. Jadi sebaiknya hal tersebut, apabila kita mengalami hal tersebut, baik itu pemerasan, perundungan, perpeloncoan, pelecehan, penganiayaan dan sebagainya, kejahatan dan sebagainya, kita harus kuatkan diri, beranikan diri, tetapkan keyakinan hati untuk melaporkan kepada
orang-orang yang berhak. Misal, terjadi pemerasan, perundungan, perpeloncoan, atau yang lain sebagainya ini terjadi di sekolah, maka kewajiban kita sebagai anak untuk melaporkan kepada guru-guru kita yang ada di sekolah. Pun juga misalnya terjadi di luar sekolah, maka harus berani anak-anakku sekalian untuk melaporkannya ke polisi atau yang pihak yang berwajib. Hal inilah menjadi pegangan bagi anak-anak sekalian, terutama bagi anak-anakku yang hari ini baru pengenalan sekolah, lingkungan sekolah. Jadi tidak ada perasaan takut untuk bersekolah di SMP Negeri 7 Kusan Hilir. Andai kata ada yang terjadi hal-hal yang demikian, jangan takut untuk melaporkannya. Semangat, terus semangat, dan harus semangat. Baiklah anak-anakku sekalian. Sekarang Bapak ingin kalian siap untuk berikrar, yang mana mudah-mudahan ikrar ini menjadi tumpuan, menjadi kekuatan bagi kita untuk menyatakan baik secara lisan maupun perbuatan bahwa di SMP Negeri 7 Kusan Hilir ini sangat dan sangat menolak kekerasan-kekerasan apapun yang terjadi. Baiklah anakku, siapkan diri kalian, ikhlaskan hati kalian. Mari kita sama-sama membaca ikrar. Bapak bacakan kalian. Ikrar Jabar menolak kekerasan. Kami siswa-siswi SMP Negeri 7 Kusan Hilir berikrar. 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 2. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan martabat dan kehormatan diri dan orang lain. 4. Siap siaga melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman, dan orang lain. 5. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia dan membanggakan kedua orang tua, guru, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kusan Hilir, Jumat, 16 Juli 2021. Tertanda Putra Putri SMP Negeri 7 Kusan Hilir. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi sudah kita bacakan ikrar dan anak-anak sekalian sudah mengikutinya. Maka pembacaan ikrar Bapak selesai sampai di sini. Terakhir, Bapak cuma ingin berpesan kepada anak-anak sekalian, kuatkan iman, berperilakulah berakhlakul karimah yang baik, dan menjauhilah daripada hal-hal kekerasan, baik yang sudah Bapak jelaskan tadi itu, maupun nanti ada kekerasan-kekerasan lain yang anak-anak sekalian temui di sekolah maupun di luar sekolah. Yakin, seyakin-yakinnya hati,
kuatkan iman, kemudian laporkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dunia ini, laporkan. Misalnya perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati, laporkan saja kepada ya pihak yang berwajib. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sesi demi sesi kita lalui ya anak-anak ya. Bagaimana? Masih semangat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat terus untuk mengikuti acara ini. Sambil menunggu guru yang lain, ada Ibu Baik. Acara yang selanjutnya kan sebelum penutupan akan ada sesi dari Ibu Baik tentang pendidikan karakter. Ya. Nanti bagi yang belum jelas masih bisa diputar ya nanti YouTube-nya. Bisa dikirim, kada bisa dibuka, nanti dibuka lagi. Nanti untuk penutupan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah sekitar jam 11 sampai jam 11.30. Ya. Demikian ya, sambil menunggu silakan anak-anak istirahat dulu. Ada yang mau makan dulu sebentar, istirahat. Ya, gitu dulu. Sambil menunggu Ibu istirahat juga sebentar. Ya. Assalamualaikum. Ayo, nanti saya gugup kayak apa? Kalian nih. Sebentar dulu.
Ini materinya sudah saya delete kemarin. Penyanyi baik. Sambung apa? Oke. Tetap. Serang. Sebentar dulu. Ulun lihat dulu pendidikan karakter. Oke, buka. Ya Allah, rasa kok kurang enak kayak ini. Minuman dua. Ayo. Pian kada menganu. Bu, Pak, pian kada mengusulkan. Sudah ini? Ya. Coba lihat itu Pak yang gitu. Oh. Yang Kok ulun gugup nggak kayak kemarin yang buka online dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Baik Nidiah Kusuma. Ibu adalah guru bahasa Inggris ya. I am an English teacher ya, yang nantinya akan mengajarkan Anda bahasa Inggris. Namun kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang karakter. Kalian pernah mendengar kata karakter tidak? Atau mungkin etika? Atau mungkin akhlak? Ya, mungkin kebanyakan kita mendengarkan kata akhlak karena memang di dalam Islam sendiri yang diutamakan itu aturan-aturan yang diberikan itu adalah untuk memperbaiki akhlak kita, ya. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang pendidikan karakter dan pergaulan siswa, ya, bukan hanya siswa saja sebenarnya. Pergaulan siswa dan guru. Oke, ya. Jadi di sini Ibu akan memaparkan tentang pendidikan. Kenapa pendidikan? Ya, kenapa pendidikan dan bagaimana cara kita itu belajar? Ya, di sini pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, kebiasaan, dan keterampilan dari diri manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Jadi proses sosialisasi ini maksudnya adalah berinteraksi ya. Jadi kita berkomunikasi dengan kawan, berkomunikasi dengan guru itu sebenarnya adalah proses pendidikan. Berinteraksi dengan lingkungan yang kita berinteraksi dengan lingkungan kita itu adalah proses pendidikan kita ya. Dan proses pendidikan ini sendiri ya tidak bisa dilaksanakan secara instan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu itu secara instan atau membentuk karakter kita itu secara instan. Perlu waktu ya, waktu yang lama.
tidak hanya sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan. Perlu waktu yang lama. Perlu keistiqomahan, ya, atau perlu perlu istiqomah atau ya giat, ya, kesungguh-sungguhan dalam mencari ilmu itu, atau membentuk karakter kita itu perlu kesungguh-sungguhan. Terus perlu biaya, untuk pendidikan ilmu itu kita perlu biaya ya, jadi, tidak didapatkan dengan mudah, ya. Jadi perlu waktu, perlu kesungguh-sungguhan, dan perlu biaya, ya. Kenapa sih kita belajar tentang karakter ini ya? Jadi pendidikan karakter atau akhlak ini anak-anak sangat penting. Menurut Ustadz Adi Hidayat itu segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah atau segala sesuatu yang dikasih aturan ke kita oleh Allah itu sebenarnya untuk menjaga diri kita sendiri. Contohnya aturan nih tentang makan ya. Aturan tentang makan itu sepertiga makanan, sepertiga udara, dan sepertiganya air, ya. Itu untuk menjaga kesehatan badan kita. Aturan tentang bagaimana caranya kita bertemu dengan orang. Kita harus senyum, salam, sapa ya. Kalau misalnya kita cemberut tanpa salam, cuek-cuek saja, orang kan nggak suka ya. Jangankan orang lain, kita sendiri dicuekin itu nggak suka ya. Jadi kita walaupun kita nggak suka ngomong, walaupun lagi bad mood atau perasaan lagi tidak senang, itu kita harus usahakan diri kita itu tetap, salam, senyum, sapa ya, jangan cuek apalagi terhadap guru kita. Terus di sini ada keterangan tentang karakter. Karakter adalah sifat atau watak, akhlak, ataupun kepribadian dari seseorang yang mereka pelajari dan lewat semasa mereka hidup. Jadi karakter itu terbentuk anak-anak adalah usaha kita, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak suka nih bangun pagi, tapi kita memaksakan diri untuk bangun pagi, lama-kelamaan ketika itu menjadi habit kita, kebiasaan, dan itu akan menjadi bagian atau karakter kita. Karakter yang suka bangun pagi, karakter yang disiplin, ya. Dan atau misalnya kita nggak suka belajar. Tetapi ketika kita memaksakan diri untuk belajar, ya, itu akan nanti jadi kebiasaan dan juga akan menjadi karakter kita. Jadi walaupun kita tidak suka, itu kita harus mencoba, berusaha sekuat tenaga supaya kebiasaan-kebiasaan yang baik itu tetap kita jalankan dan itu akan menjadi bagian dari hidup kita, itu akan menjadi karakter kita. Itu akan menjadi diri kita, ya, diri kita yang murah senyum, diri kita yang rajin, diri kita yang ramah, ya. Selanjutnya anak-anak, mengapa etika pergaulan harus diperhatikan? Tadi Ibu sudah jelaskan ya, tapi ini Ibu akan ulangi lagi. Manusia dituntut untuk saling berhubungan, mengenal dan membantu. Karena kita tidak bisa sendiri, maka kita harus berusaha agar kita bisa diterima oleh orang lain, ya. Biar kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, agar tingkah laku kita diterima siapa saja yang bergaul dengan kita. Masing-masing itu anak-anak beda tempat, beda cara. Ketika kita berhadapan dengan orang dewasa, guru kita itu kita berbeda. Ketika kita berhadapan atau berkomunikasi dengan teman kita berbeda. Keluarga kita atau adik kita itu berbeda, ya. Jadi jangan samakan ketika kita berkomunikasi dengan teman, begitu pula kita berkomunikasi dengan ibu atau bapak guru kita. Kalau kita berkomunikasi dengan teman, okelah kita bercanda ya, mungkin ya agak sedikit nyeleneh ya, sambil merangkul atau bagaimana. Tapi kalau terhadap guru kita harus menunjukkan bahwa kita ini beretika, ya, punya tata krama dalam berbicara.
Misalnya ketika kita izin untuk masuk ruangan guru. Kalau sama teman, kita bisa saja tidak minta izin, kita langsung masuk ya. Atau, apa kabar? Saya mau ini ya. Tapi kalau ke ruangan guru kita harus salam dulu, beritahu tujuan kita apa, apakah diizinkan atau tidak ya. Itu baru kita masuk ya. Jadi kita harus berlatih demikian. Yang ketiga yaitu tata krama dan tingkah laku sehari-hari merupakan pribadi kita, cermin diri kita. Jadi ada istilah kalau memasukkan itu air susu, maka dalam kita masukkan air susu ke dalam teko, maka yang keluar juga air susu. Kalau kita misalnya memasukkan air putih, maka yang keluar adalah air putih. Kalau misalnya kita mengeluarkan air yang kotor, maka akan keluar juga yang kotor. Jadi apapun yang ada dalam diri kita, yang kita lakukan ini adalah mencerminkan diri kita, ya. Selanjutnya ya, ruang lingkup pendidikan karakter. Ruang lingkupnya itu banyak anak-anak, ya. Banyak sekali. Jadi ada olah pikir, ya. Olah pikir ini maksudnya kita berusaha untuk bersifat kritis, tidak hanya ngekor. Coba ya bayangkan kalau misalnya kita hanya ngekor ya. Kita disuruh untuk kita lihat orang merokok, kita ikut merokok. Kita lihat orang ngelem, kita ikut ngelem. Kita lihat orang kaya misalnya, orang kaya ngedrugs atau minum-minuman obatan terlarang, kita ngikut aja tanpa kita berpikir apa sih manfaatnya, apakah itu berbahaya atau tidak dengan diri kita, pada diri kita, apakah itu dibolehkan atau tidak di dalam agama kita ya. Kita harus menimbang ya, kita harus kritis. Apakah itu baik atau buruk untuk kehidupan kita ya. Berpikir terbuka ya, jangan tertutup ya. Terbuka ini di mana kita bisa ini, kita mendengarkan orang lain. Jangan pendapat kita saja yang didengarkan. Tapi kita harus mendengarkan pendapat orang lain ya. Oh, kenapa harus seperti ini? Kenapa harus begitu ya? Kita terbuka. Kenapa sih kita harus berpakaian rapi ke sekolahan? Kenapa sih kalau misalnya kita harus potong rambut atau bersih ya? Gitu. Jadi kita harus terbuka kalau itu positif, baik-baik saja, kenapa tidak kita ambil dan kita laksanakan. Terus berorientasi pada IPTEK. IPTEK ini apa? IPTEK ini kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi lagi-lagi kita disuruh agar tidak hanya mengekor saja. Kita harus tahu apa yang kita lakukan sehingga kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Selanjutnya itu adalah olahraga. Olahraga ini kita biasakan hidup kita ini supaya bersih ya. Kalau sudah dipakai sekali 2 kali baju itu dicuci ya. Terus sepatu itu dicuci, terus sikat gigi setiap hari ya. Jangan sampai ke sekolah tidak sikat gigi, bangun itu sudah sikat gigi, mau tidur sikat gigi, pokoknya bersih ya. Sehat, disiplin ya, kalau disuruh sekolah jam 7:30 ya sekolah jam 7:30. Nah ini ya memang Ibu lakukan. Kita semua ini belajar. Jadi kalau kita melakukan kesalahan kita tidak terlalu sedih ya. Gitu. Jadi karena kita ini ingat sekali lagi bahwa kita ini sedang dalam proses belajar. Minimal kita tahu bahwa kita harus disiplin, kita harus bersih, kita harus sehat. Kita harus bersahabat dengan semua orang, murah senyum dan lain sebagainya. Terus ceria ya, kita harus coba berusaha ceria. Ibu pernah mendengar anak-anak penelitian, cara kita bahagia itu salah satunya adalah senyum dan ceria. Ya, senyum dan berusaha untuk ceria. Walaupun hati kita sedang sedih, karena senyum atau ketika kita ceria itu bisa meringankan hati atau membuat kita tidak terlalu stres, ya.
Karena tentu saja semua orang ini mengalami yang namanya sedih ya, tidak hanya kalian saja. Orang tua juga mengalami itu ya, sedih, tapi apapun kondisi diri kita ini ya, kita harus tetap selalu berusaha tampil ceria, senyum ya. Itu juga akan mengurangi tingkat kesedihan kita ya. Yang selanjutnya adalah olah hati, beriman dan bertakwa ya. Beriman ini percaya kepada Allah, bertakwa ini selalu berusaha untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Jadi kita harus belajar ini ya, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang ini kita harus belajar. Jujur ya, walaupun sakit itu kita harus jujur ya. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak harus kita jujur, misalnya ya, kalau itu membuat teman kita bertengkar, kita tidak harus jujur ya. Tapi kita harus jujur ini dalam kebaikan. Jujur, kita boleh berbohong kalau memang kejujuran kita itu nanti bisa membuat orang bertengkar, misalnya ya, atau memutus tali silaturahmi antar keluarga. Jadi tidak ember ya, tidak asal ngomong, asbun asal bunyi ya. Jadi kita juga harus memberitahu hal-hal yang baik. Lalu selanjutnya itu adalah berempati. Empati ini merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau kita melihat teman kita ini nggak mampu, terus lagi lapar, kenapa tidak kita kasih uang jajan kita sedikit saja agar mereka itu bisa belanja makanan ya. Kalau teman kita lihat jatuh dari sepeda motor, jangan ditertawakan ya. Kita harus membantu, itu namanya empati. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya itu berani mengambil resiko. Ini mengambil resiko ya, dalam tanda petik yang positif. Misalnya seperti ini. Kita disuruh untuk lomba, kita harus berani. Iya, ya. Apapun hasilnya, itu kita melakukan yang terbaik. Apapun resikonya nanti kita harus berani ya. Jadi kita kalau positif itu tuh yang berani, jangan yang negatif ya. Misalnya, wah saya ikut-ikutan ngerokok, resikonya saya tanggung sendiri itu nggak boleh ya. Pokoknya ambil resiko dalam hal yang positif untuk peningkatan kualitas diri supaya kita bisa lebih baik, lebih cerdas ya. Keimanan kita lebih bagus, ketakwaan kita lebih bagus. Pokoknya segala sesuatu kita yang positif untuk diri kita. Terus dan rela berkorban ya, rela berkorban. Ini berkorban ini tidak harus dalam sesuatu hal yang besar ya, rela berkorban waktu, tenaga itu ya. Kalau disuruh untuk bersih-bersih ya bersih-bersih di sekolah, berkorban uang misalnya, disuruh untuk nyampul buku ya sampul gitu, karena semuanya itu nanti pasti ada hikmahnya ya. Untuk orang lain, kita ya terutama kalau untuk diri kita, pasti itu nanti akan dicatat sebagai pahala, dan karena kita terbiasa melakukan hal yang baik itu, sesuatu yang baik itu pasti akan mudah kita lakukan. Dan berjiwa patriotik ya, patriotik ini artinya berjuang ya, membela bangsa dan negara. Selanjutnya adalah olah rasa atau karsa, ramah, saling menghargai. Tadi sama juga ya, kalau bertemu itu jangan cuek, apalagi kalau misalnya kita ketemu sama guru anak-anak, gak boleh ya. Kalau ketemu sama guru itu, Ibu, Pak, Assalamualaikum, sambil senyum ya. Jangan Pak, Bu, nah, sambil cemberut misalnya wajahnya ya. Harus senyum ya, atau misalnya Bu, Pak gitu sambil senyum gitu. Jadi jangan cuek ya. Nanti kalau ketemu di jalan, walaupun ibu bapak gurunya nggak nanda atau misalnya cuek karena mungkin banyak siswa ya, jadi nggak nanda ini muridnya siapa, namanya siapa, tetap aja kita harus senyum, sapa ya. Begitu pula sama teman-teman kita. Terus toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, dan lain sebagainya. Langsung ya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Apa yang harus diperhatikan dalam pergaulan nih? Kesimpulannya ya, ketika kita bergaul, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah siapa yang kita hadapi. Ini, apakah kita menghadapi teman atau guru,
atau orang tua kita. Ini berbeda ya. Jadi kalau guru sama orang tua mungkin kurang lebih saja ya. Tapi kalau menyamakan antara teman dan orang tua atau guru itu sangat salah. Jadi kita harus tahu dulu nih siapa yang kita hadapi. Yang kedua, di mana pergaulan itu berlangsung? Apakah di sekolah ataukah di rumah ataukah di jalan? Misal ini ya, kalau misalnya kita itu berteman dengan guru, misalnya guru ini adalah teman futsal kita nih, atau misalnya teman pemain sepak bola kita, okelah kita berkawan di luar itu sesuai dengan ketentuan, ya. Tapi kalau sudah di sekolah, tetap kita harus menjaga misalnya kalau misalnya disuruh berseragam yang baik, gitu kita harus berseragam yang baik. Jangan gara-gara guru itu adalah teman kita, berseragamnya keluar misalnya anunya ya. Terus di mana kalau misalnya itu dah lanjut saja ya. Bagaimana cara kita bersikap ya? Kalau ketemu guru ingat salam, senyum. Tapi kalau sekarang salam nih nggak diperbolehkan ya. Tapi salam dan senyum itu tetap berlangsung ya. Ini karena COVID ya, jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Yang menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Selanjutnya itu adalah etika pergaulan yang baik saat di sekolah. Ini harus betul-betul diperhatikan. Yang pertama, menghormati dan bersikap sopan terhadap guru, pegawai, teman, dan warga sekolah lainnya. Yang kedua, taati aturan sekolah. Ya, aturan sekolah itu sudah diberikan, tinggal kita pelajari, kita laksanakan. Yang ketiga, bergaulah dengan semua teman tanpa membedakan. Jangan membedakan apakah dia miskin, kaya, apakah dia itu pintar atau kurang dalam mata pelajaran itu. Apakah dia itu pokoknya jangan membedakan. Yang selanjutnya adalah bersikap rendah hati dan jujur. Rendah hati itu maksudnya bukan rendah diri ya. Kita harus pede. Rendah hati maksudnya kita tidak sombong, menganggap diri kita benar semuanya. Itu jangan ya, rendah hati ya, jangan rendah diri. Rendah diri itu artinya kita tidak bisa melakukan apa-apa, nggak pede ya. Jadi kita harus pede, tapi kita harus tetap rendah hati. Selanjutnya adalah berpakaian yang bersih dan rapi. Dan tumbuhkan kesadaran untuk saling peduli antara sesama. Jadi ini lanjut ya. Etika menghubungi guru saat pembelajaran daring. Perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian. Etika pembelajaran daring ini tidak harus seperti ini sesuai dengan ketentuan guru tersebut. Misal nomor 1, perhatikan waktu. Pilihlah waktu yang biasa, tidak dipakai istirahat dan sholat. Hindari menghubungi guru di atas jam 20. Ya, karena kita ini semuanya muslim, jangan menghubungi pada saat azan. Ya, Allahu Akbar, titit, berdering ya. Itu nggak sopan, itu waktunya kita sholat. Waktu pribadi untuk istirahat, jam istirahat. Itu jam 9 ke atas itu sudah istirahat biasanya. Masing-masing guru berbeda, ada yang setelah sholat isya itu langsung tidur, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ya silahkan nanti kalian minta izin kepada guru masing-masing. Terus yang kedua, awali dengan salam. Jangan, Bu, saya mau minta tugas, Bu. Awali, Assalamualaikum. Ya, habis itu apa? Memperkenalkan diri. Saya Dinda, Bu. Selanjutnya apa? Ucapkan kata maaf. Mohon maaf, Ibu. Kemarin saya tidak ikut belajar. Apakah ada tugas? Gitu ya. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan, Bu, minta tugas. Ya, gitu enggak. Yang selanjutnya, to the point. Dengan to the point, jangan melantur ke sana kemari. Panjang SMS-nya, ya. Habis itu, setelah itu, ya, kita mengucapkan
Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas informasinya. Gitu etikanya anak-anak. Nah, sekian nih dari Ibu. Tapi, seharusnya Ibu bilang dari awal ya, ada sesuatu untuk kalian ya. Nih nanti ada tugas lomba, bukan lomba ya, tugas. Nih ada hadiah, 3 gantungan kunci ya. Jadi masing-masing akan Ibu kasihkan 1 bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar dan memberikan alasan mana di antara video ini yang menurut kalian etikanya paling baik masuk minta izin ke ruang guru. Sebentar ya. Oke. Kita ke sini. Sebentar. Atau kirim lagi. Oke, video pertama yaitu Nah, itu video pertamanya ya. Ini video yang A.